Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung lagi di sharing session yang ketiga. Kita akan bahas dari naskah ke storyboard. Saya present dulu. Nah, tentang storyboarding ya. Eh, Mungkin ada yang udah join 3 sesi, ada juga yang baru join pertama kali. Perkenalkan lagi, saya Daud Nugraha. Saya founder dari Aniwang Studio dan juga Aniwang Academy. Aniwang Academy itu apa nanti saya akan jelaskan di akhir. Terus juga saya ada sutradara dan kreator dari Desa Timun ya. Animasi wayang pertama di Indonesia yang paling lucu dan imut. Di sini ada beberapa portfolio saya, karya-karya yang saya kerjakan. Dari ini sempat di Indonesia, saya sempat di Malaysia juga selama 2,5 tahun, lalu di China selama 5 tahun. Jadi background saya tuh cukup macem-macem ya, sempat menjadi desainer grafis, menjadi ilustrator buku anak, menjadi animator, membuat aplikasi untuk iPad gitu, terus sempat menjadi guru TK juga, lalu juga menjadi storyboard artist, storyboard director, dan akhirnya menjadi director ya, menjadi sutradara juga, IP creator, desainer, menulis lagu juga, menulis naskah juga. Saya lalu juga ini di pojok ada Nexin Film Festival, saya juga saat ini sebagai co-festival director dari Nexin Film Festival. Ini yang akan diadakan di bulan Agustus, kalian promo. Jadi bisa dicek di nexinfilmfestival.co.id dan infonya, dan sekarang juga lagi buka pendaftaran. Jadi kalau teman-teman yang dari backgroundnya film atau animasi dan mau submit filmnya, film untuk yang didesain untuk anak-anak dan remaja, silahkan masukkan di situ ya. Nanti event akan ada di bulan Agustus di Jakarta. Ini adalah International Kids and Youth Film Festival. Oke. Nah, ini juga beberapa achievement saya nih, antara lain pemenang lomba cover majalah Konsep dulu tahun 2007. Ini saya sudah mulai menggabungkan antara ilustrasi yang modern dengan yang tradisional. Dulu dengan batik Jogja ya, dan ini ceritanya Timun Mas. Terus ini Desa Timun, dan ini juga tahun lalu memenangkan lomba desain maskot Indonesia Pavilion untuk Osaka World Expo. Nah, saya mau cerita kali ini tentang Desa Timun, animasi wayang yang menceritakan tentang keluarga kancil yang dikemas ulang dengan lucu dan imut menggunakan medium wayang yang juga dikemas ulang karena digabungkan dengan animasi. Karakter-karakternya mungkin juga udah pada tahu, dikenalin sekali lagi sesingkat aja. Ada Cila yang anak paling besar, yang kalem, punya banyak ide karena dia suka membaca. Lalu ada Cili yang dia anak tengah tapi badannya jauh lebih lebih tinggi karena dia sangat suka makan, terutama makan sayur dan buah, apalagi timun. Tapi dia ini ceria, energik, dan makanya lebih gerusa-gerusu ya, dan suka menimbulkan masalah. Tenaganya juga sangat kuat, makanya dia suka sembarangan. Terus ada Cilo. Cilo itu anak paling bungsu yang terobsesi dengan bola. Dia itu belum bisa banyak bicara selain kan ngomong, "Bola, bola, bola." Nah, ini yang paling bungsu. Dia gesit tapi juga sangat sensitif, sangat peka. Pokoknya apalagi kalau mendengar kata bola pasti selalu datang. Lalu ada Ayam. Ayam adalah penjaga rumah keluarga Desa Timun. Jadi dia ini yang selalu ronda malam menjaga keamanan atau siskamling. Pakai kentongan ya. Makanya dia kalau malam jaga malam, dan kalau siang hari dia selalu tidur siang. Makanya harus hati-hati jangan sampai mengganggu tidur siangnya, apalagi sampai ngelempar bola. Makanya dia nanti akan bisa marah-marah. Eee, ini ada sinopsis satu film pendek yang pertama kali saya buat yang berjudul Bola.
Ketika bola kesayangan Cilo kempes patuk ayam, Cilo dan Cili harus mencari cara agar sang adik tidak menangis lagi. Pada sesi sebelumnya kita membahas tentang proses penulisan naskah dari short film ini. Short film ini yang sudah masuk ke berbagai festival film, baik di nasional maupun internasional. Sudah di 13 negara, nanti bulan depan juga saya akan ke Taiwan ya, akan ada karena Desa Timun masuk ke nominasi Best Web atau series gitu, web series. Mudah-mudahan doakan supaya menang, dapat juara. Terus, dari inilah ini, karya pertama yang akhirnya membuahkan kepada serial yang sekarang ada di Indonesiana TV. Dan teman-teman juga yang belum download, bisa silakan download Indonesia TV ini karena ini gratis, ini kanal budaya kita ya seperti, BBC atau Arirangnya Indonesia ya, dan di sana banyak banget konten-konten budaya dan konten-konten anak juga yang syarat akan unsur budaya, terutama Desa Timun. Dan di sini kita udah punya 3 season, 74 episode. Dan akan ada juga 21 lagu original yang akan kita rilis, pelan-pelan ya, nyicil di tahun ini dan tahun depan. Jadi buat yang belum subscribe juga ke YouTube Desa Timun boleh sekarang klik subscribe nih sebentar lagi 15.000 subscriber, jadi jangan lupa subscribe. Terus, nah, saya juga sedang menulis buku 12 Prinsip Ani Wayang, ini harusnya tahun lalu tapi karena banyak sekali hal jadi saya masih menyicil nih menulisnya tapi, di sesi ini saya akan sharing juga tentang beberapa, prinsip dari buku ini ya. Ini buku yang bercerita lebih tentang, bagaimana mendesain karakter, membuat cerita dan storytelling sampai ke, pewayangan ya. Jadi ini sebenarnya terinspirasi dari buku 12 Prinsip Animasi, tapi karena kami Wayang ini membuat satu inovasi yang baru menggabungkan antara wayang dan animasi, makanya ini seperti, kami mengambil beberapa prinsip dari animasi, tapi juga prinsip-prinsip dari pewayangan. Nah, sekarang kita akan mulai ya sesinya, cerita dimulai dari naskah atau skrip. Jadi, salah. Ya betul, sorry. Cerita dimulai dari naskah atau skrip yang berupa seperti ini. Tapi, kayak misalnya yang tadi ya, yang film Desa Timun yang pertama kali saya buat short film yang berjudul Bola tadi, itu dimulainya nggak langsung tiba-tiba ada, visualnya. Tapi itu dimulainya semua dari naskah yang bentuknya seperti ini ya. Cila dan Cili berdiri di depan rumah mereka, Desa Timun, rumahnya asri, dikelilingi banyak tanaman dan pepohonan, juga ada kandang ayam di sana. Nah, tapi gimana sih caranya sampai dari sini sampai akhirnya bisa menjadi suatu film animasi ya? Bagaimana bisa jadi seperti ini ya? Tentu ada prosesnya. Di sini saya akan ceritakan sedikit gimana sih dari sebuah ide cerita dan akhirnya menjadi naskah itu minggu lalu yang kita bahas. Tapi terus gimana selanjutnya sampai bisa jadi animasi. Nah, saya cerita proses pembuatan animasi itu mungkin ada sini yang, udah ada background animasi, ada juga yang belum. Nah, prosesnya itu tahapannya biasanya ada 3. Tahap yang pertama adalah pre-production atau bahasa Indonesianya praproduksi, itu sebelum kita kayak mulai mengerjakan semuanya. Tapi ini sebenarnya tahap juga yang sangat esensial, yang sangat penting, yang kadang-kadang mungkin, di Indonesia belum banyak yang, fokus ke situ, lebih banyak fokus, "Oh udah kita biar cepet aja langsung kerjain," gitu. Tapi padahal pre-production ini tahap yang sangat penting. Terus production itu bener-bener tahap buat pengerjaannya, lalu post production itu tahap akhirnya kayak, memolesnya supaya semakin, cantik. Nah, tahapannya apa aja yang di pre-production ini? Ada di skrip atau naskah, desain, karakter desain yang dibahas di 2 minggu yang lalu, di sesi yang pertama itu termasuk di sini pre-production. Lalu storyboard atau papan cerita yang akan dibahas, hari ini. Nah, lalu ada juga voice over atau pengisi suara. Ya ini, eee
kalau dalam proses animasi itu bedanya dengan misalnya live action tuh kan biasanya di sini ya orangnya, artisnya atau aktornya langsung ngomong ketika di syuting, tapi kalau di animasi itu voice over itu harus ada sebelumnya. Dan perlu teman-teman ketahui voice over itu agak beda juga dengan dubbing ya. Kalau dubbing itu kan sebenarnya suli suara. Suli suara itu biasanya misal animasi yang sudah ada dialognya, misalnya dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jepang, Naruto misalnya atau One Piece, ketika ditayangkan di Indonesia, tiba-tiba kan bahasanya sudah berubah jadi bahasa Indonesia ya. Nah, itu namanya dubbing. Tapi kalau misalnya voice over itu di sebelumnya. Nah, ini juga termasuk dengan bagian termasuk bagian dari storyboard nanti ya. Terus production itu adalah bagian ketika membuat semuanya nih. Intinya kalau di animasi biasa itu ada proses layout, modeling, rigging, pembuatan animasi 3D maupun 3D dan juga rendering. Lalu post production itu ada compositing, editing, sound dan musik dan final output. Itu kurang lebih gambaran secara umumnya. Nah, kalau misalnya untuk Aniwa yang sendiri kita ada perbedaan sedikit dengan kalau pembuatan animasi karena kita production-nya itu menggunakan wayang ya. Jadi setelah pre-production ini sama persis sama sama pembuatan animasi, tapi ketika production itu kita membuat kita nggak bikin model 3D tapi bikinnya wayang. Terus kita wayang menganimasikan ada dengan memainkan wayang yang lalu direkam gitu. Dan akhirnya kita tambahkan facial expression itu untuk animasi wajahnya di post production, lalu tetap juga ada compositing, editing, sound design, music dan final output. Nah, kurang lebih seperti ini ya gambarannya kalau pembuatan short film Desa Timun Bola. Dari skrip, terus ada desain karakter yang sudah dibahas juga. Nah, ini storyboardnya, terus ada voice over. Ini voice overnya Chili, pengisi suaranya, namanya Aira. Lalu productionnya, jadi proses pembuatannya, ini bener-bener yang pertama banget ya waktu itu. Ini bahannya masih dengan kertas, dengan eh, tusuk sate. Terus ini proses pembuatannya saya dengan dalang-dalangin dengan anak-anak saya waktu itu. Ini hasilnya bayangannya yang direkam. Inilah yang menjadi animasi utamanya dari Aniwayang Desa Timun. Lalu proses post productionnya ada music and sound design. Terus dari sini kita tambahkan animasi dan juga hasil finalnya seperti ini. Nah, sekarang karena kita bahas storyboard, apa sih storyboard atau papan cerita itu? Nah, storyboard itu sebenarnya adalah hasil terjemahan cerita dalam bentuk tulisan menjadi visual ya. Jadi tadinya yang hanya bentuknya teks seperti ini, Cila dan Cili berdiri di depan rumah mereka di Desa Timun, lalu akhirnya kita terjemahkan gambarnya jadi seperti apa, baru akhirnya bisa dijadikan animasi. Nah, kenapa sih storyboard ini sangat penting? Storyboard itu sangat penting karena misalnya contohnya kita kan mau bikin rumah ya, misalnya kita amin punya semuanya nanti punya rumah, terus pengen ngebangun, pengen rumahnya udah dibayangin pengennya seperti apa. Nah, biasanya kan kita menjelaskan ke arsitek mungkin bentuknya seperti ini ya. Oh, saya mau di WA nih, saya mau sebuah rumah bergaya modern farmhouse yang berasa klasik dan elegan, contoh. Lalu nanti arsiteknya akan membuat satu blueprint. Ya, blueprint nanti kalau kita udah oke dengan gambarnya, ya udah boleh. Nah, habis itu baru dibangun oleh kontraktor, oleh tukang-tukang. Nah, bayangkan kalau misalnya ini nggak ada blueprintnya dulu, wah bisa kacau tuh rumahnya karena setiap tukangnya mungkin punya interpretasi yang berbeda dengan tentang rumah bergaya modern farmhouse itu gimana. Ada yang mungkin oh, farmhouse berarti rumah petani nih pakai bambu gitu atau pakai kayu. Padahal sebenarnya kita inginnya seperti ini. Nah, sama juga dengan storyboard. Storyboard itu adalah seperti blueprint ya, tapi untuk animasi. Jadi
Kalau bentuknya naskah ini kan masih multi interpretasi ya. Kita di dalam otak kita pasti punya bayangan masing-masing. Cili berteriak keras-keras, siapa mau main bola? Nah, tapi kalau udah jadi storyboard itu udah ada gambarnya, visualnya, semua orang pasti melihatnya hal yang sama. Nah, ini yang akan menjadi panduan bagi animator atau dalam hal ini dalam Aniwayang ya untuk dalang-dalangnya apa nih yang harus didalangkan, apa yang harus digerakkan. Jadi akhirnya menjadi hasil final yang sesuai dengan arahan dari sutradara. Nah, itulah pentingnya storyboard. Jadi ini adalah tahap yang amat sangat penting yang saya sangat encourage kalau semua orang yang ingin bikin animasi itu perlu memahami ini. Nah, jadi kenapa? Karena storytelling. Jadi film itu kan yang penting adalah storytelling ya, bercerita. Nah, bercerita itu yang penting kan kita harus bisa eh, bi- me- kita bercerita itu berkomunikasi kepada audiens, kepada penonton. Jadi bukan cuma ngomong sendiri. Nah, kalau kita bikin storyboard, kita perlu memahami kalau kita bukan hanya sekedar menggambar apa yang dituliskan di naskah ini nih. Tapi kita juga harus merancangnya baik-baik agar penonton itu bisa mengerti, bisa memahami dan juga bisa merasakan eh, apa yang kita ingin penonton rasakan ya. Jadi kalau misalnya adegannya itu sedih, ceritanya itu sedih, kita pengen banget penonton juga ngerasa gitu sedih. Kalau adegannya itu lucu, ceritanya lucu, kita pengen penonton jadi ketawa. Nah, kadang-kadang eh, karena si cara penceritaannya itu kurang baik, bisa jadi ceritanya udah bagus, joke-nya udah bagus, tapi tersampaikannya atau delivery-nya itu kurang gitu. Karena ya tadi cara penceritaannya itu kurang pas. Nah, seperti mungkin saya juga sering nonton, mungkin di sini ada yang suka nonton stand up comedy, itu kan juga ada trik-triknya ya. Satu joke itu bisa jadi lucu kalau diceritakan dengan lucu, dengan baik. Tapi bisa juga kalau diceritakan secara salah, orang juga malah jadi nggak ngerti, nggak paham, dan akhirnya ceritanya juga tidak tersampaikan dengan baik. Nah, makanya ada salah satu prinsip Aniwayang yang sangat penting, namanya staging, yang akan membantu kita untuk bisa bercerita dengan baik. Nah, apa sih staging itu? Staging itu adalah pengaturan tata letak di layar, mulai dari komposisi, ukuran shot, pergerakan kamera, dan kontinuitas untuk bisa menyampaikan maksud, tujuan, dan emosi dari cerita secara maksimal kepada penonton. Nah, staging ini sebenarnya juga dipakai di pagelaran wayang ya. Jadi pedalang-dalang tuh mau juga menggunakan prinsip-prinsip ini. Jadi biasanya ada posisinya, wayang ada di mana, lalu ada kadang-kadang tokoh yang jahat, ada tokoh yang baik. Ini kuis nih. Tahu nggak? Biasanya kalau di wayang kulit tokoh yang baik ada di sebelah mana? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Ada yang pernah nonton wayang kulit nggak? Jangan-jangan belum pernah nonton wayang kulit. Ada yang bisa jawab nggak? Kalau kalau tokoh tokoh-tokoh yang baik misalnya Pandawa gitu. Ada yang tahu? Terus kalau Kanan. nonton wayang tapi Iya, bagian mana? kanan. Nah, kanan itu betul, tapi kanan itu kalau kita dari belakangnya dalang. Ya, dari belakangnya dalang. Jadi biasanya memang di kanan karena zaman sekarang itu nontonnya dari belakangnya dalang. Nah, kalau zaman dulu nontonnya tuh harusnya di eh, balik layarnya.
Jadi kayak berhadap-hadapan dengan dalang. Nah, kalau misalnya itu dari segi bayangan ini seperti ini biasanya yang tokoh protagonisnya ada di sebelah kiri. Ini bukan berarti ini cila protagonis ya enggak. Ini hanya kita waktu itu lagi bareng-bareng ketemu dengan dari wayang ukur ya ini dari Bandung terus akhirnya kita pose bersama. Nah, tapi kalau kalau di wayang kulit itu kan eh, framing kameranya itu selalu sama ya, karena penonton itu nontonnya ya seperti ini, yang mereka lihat selalu ukuran layar sebesar ini, dan karakter wayang-wayangnya ya juga sebesar itu aja gitu, nggak tidak berubah. Walaupun ada karakter-karakternya nanti nambah satu demi satu, tapi staging kalau dalam pergerakan wayang kulit itu kurang lebih seperti ini. Nah, bedanya sama Aniwayang, karena Aniwayang itu bentuknya lebih seperti animasi menggunakan layar atau kelir yang berbentuk digital, kita banyak menggunakan prinsip sinematografi. Apa sih sinematografi itu sebelumnya? Sinematografi itu adalah seni dan teknik merekam gambar gerak yang berfungsi sebagai bahasa visual untuk bercerita, membangun emosi, dan menciptakan suasana tanpa bergantung sepenuhnya pada dialog. Jadi ini sebenarnya kurang lebih tujuannya sama dengan prinsip staging tadi ya, gitu. Nah, apa saja sih sinematografi tadi itu bisa ada lighting atau pencahayaan, kamera angle, kamera movement, shot size, focal length atau ukuran shot, continuity atau kontinuitas, komposisi dan warna. Ini saya nggak akan bahas semuanya, tapi hari ini saya akan lebih bahas satu aspek aja dari sinematografi ini yang berhubungan sekali dengan prinsip staging, yaitu jenis-jenis ukuran shot atau shot size. Secara umum, shot size itu dibagi menjadi 3. Walaupun nanti kadang-kadang ada lebih detail lagi, tapi secara umum kita cukup perlu tahu 3 aja. Wide shot, mid shot, sama close up ya. Wide shot, mid shot, sama close up. Wide shot itu seperti apa? Wide shot itu adalah yang lebar. Wide seperti seperti namanya, wide itu lebar. Jadi biasanya shot-shot yang ya diambilnya lebar gitu, seperti ini. Oke. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Terus mid shot atau medium shot itu adalah biasanya dari pinggang ke atas seperti ini. Lalu ada close up. Close up itu jarak dekat ya. Itu dulu aja yang kita perlu pahami. 1 wide shot, 2 mid shot atau medium shot, 3 close up. Ya. Nah, kenapa sih kita harus memahami 3 ini? Nah, tadi kan saya udah cerita kalau bikin film, animasi gitu itu sama seperti bercerita. Dan bercerita juga ada kita menggunakan bahasa ya kalau kita mau bercerita. Kalau kita mau menulis cerita kita harus tahu ABC, kalau mau menyanyi kita harus tahu do re mi. Nah, kalau misalnya kita mau bercerita secara visual kita harus tahu bahasa visualnya ini seperti apa, dan ini adalah eee unsur-unsur dari bahasa visual dari sinematografi tadi. Dan ini semua itu ada maksud dan tujuannya. Jadi pemakaiannya nggak bisa sembarangan gitu. Contohnya kalau kita ngomong juga kan, kita juga pasti cara kita berbicara itu tergantung dengan tujuan kita. Misalnya kita mau berbicara kepada seisi kelas gitu, pasti seorang guru akan suaranya keras, berteriak, mungkin agak sedikit berteriak kalau dia mau tegas, lagi anak yang banyak ngobrol sendiri. Tapi kalau misalnya kita ingin ngobrolnya mungkin dengan pacar gitu, kita ingin menyampaikan perasaan hati, pasti kan lebih ke bisik-bisik. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Jadi pemakaian pemakaian wide shot, mid shot, dan close up ini terus kita harus memahami setiap fungsinya sama kayak kita berkomunikasi atau berbicara. Nah,
Ini ya, tadi saya udah jelaskan, jangan asal memakai Quran Shot tanpa mengetahui fungsinya tanpa punya tujuan yang jelas. Nah, bagaimana nih cara pertimbangan kita memilih shot itu? Kita harus memikirkan 5W1H. Setiap kali kita mau memilih ini harusnya shot apa. 5W1H itu mungkin udah sering dengar. Kalau buat yang nggak tahu, 5W1H itu adalah kata-kata tanya dalam bahasa Inggris. Who, what, where, when, why, how. Siapa, apa, di mana, kapan, kenapa, bagaimana. Nah, jadi waktu kita mau memilih satu shot tadi, pertimbangkan ini dulu. Siapa sih yang ngomong gitu misalnya. Kita ini ceritanya lagi menceritakan siapa atau apa yang mau kita ceritakan. Atau apa nih yang misalnya karakternya sedang memegang suatu, apa sih yang dia pegang? Atau apakah ini ingin menceritakan di mana mereka berada atau kapan mereka sedang berada atau eh, bagaimana, kenapa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita eh, pahami. Nah, dari situ kita coba nih breakdown ya. Saya coba breakdown contoh-contohnya white shot. White shot itu biasanya menunjukkan ukuran penuh karakter. Bisa ada beberapa karakter dan juga menunjukkan porsi besar setting, lokasi atau lingkungan. Lalu fungsinya menunjukkan lokasi, menunjukkan hubungan spasial antar karakter, menunjukkan gerakan secara jelas, berlari, berkelahi, menari. Ya misalnya ini ya, yang di atas menunjukkan semua karakternya, lalu ini yang lagi lari dikejar ayam. Juga fungsinya memberikan penonton ruang untuk bernafas. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah nonton sinetron, kadang-kadang itu dia terlalu banyak mid shot sama close up tuh kan jadi eh, kita ngerasanya kok ini ya apa jadi lebih sesek gitu, lebih lebih monoton. Nah, itu sangat perlu dikasih jeda dengan wide shot supaya kita eh, punya ruang untuk bernafas. Dan sering sekali digunakan juga untuk establishing shot. Establishing tuh kayak kayak menetapkan gitu ya, menanamkan dulu. Nanti kita akan bahas juga lebih lanjut tentang establishing shot. Terutama establishing shot itu memberikan orientasi pada penonton. Jadi misalnya ada di mana sih kita? Ada di Desa Timun. Misalnya ini suasananya seperti apa? Ataukah ini pagi, siang, atau malam? Nah, itu biasanya dilakukan dengan wide shot. Wide shot ini paling baik untuk adegan pembuka, untuk adegan aksi, dan menunjukkan skala. Misalnya dunia yang besar versus karakter yang kecil. Oke. Yang kedua ada mid shot atau medium shot. Ini karakter dari pinggang ke atas. Fungsinya biasanya memang untuk percakapan, dialog seperti biasa. Jadi nunjukin nih biasanya siapa yang ngomong. Dia lagi ngomong apa. Dia juga menunjukkan bahasa tubuh dan beberapa ekspresi wajah. Lalu dia ini lebih balance ya, seimbang antara emosi dan aksinya. Dia ini paling baik untuk adegan dialog, interaksi kasual, dan penceritaan sehari-hari. Lalu close up itu lebih dekat lagi, menunjukkan wajah, bagian tubuh atau benda secara dekat. Fungsinya adalah menunjukkan emosi secara jelas, menunjukkan pentingnya detail, membangun intensitas emosi, dan juga memaksa penonton untuk fokus pada hal tertentu. Close up ini paling baik untuk momen dramatis, untuk realisasi misalnya ada karakter yang baru menyadari sesuatu. Terus juga kalau kita ingin penonton fokus pada benda-benda penting yang simbolik. Misalnya ada surat yang nanti akan dibahas, ataukah ada air mata misalnya ini kita pengen tahu penonton tahu kalau karakter ini sedang sedih atau mungkin ada mainan yang rusak. Nah, yang menyebabkan yang memiliki peran penting dalam cerita. Nah, itu biasanya kita tampilkan secara close up. Oke. Dan sebenarnya di samping ini masih ada banyak lagi tipe-tipenya, ada extreme close up, ada macam-macam. Cuma yang penting ini dulu aja. Kita belajar dari basic ini dulu. Kalau teman-teman bisa memahami ini dulu, pasti ke depannya akan lebih mudah. Terutama juga ini
saya pakai studi kasusnya adalah film pendek Desa Timun karena ini sebenarnya salah satu contoh studi kasus yang paling mudah dipahami untuk kita belajar ya. Mengapa? Karena bentuknya adalah Desa Timun seperti ini gitu. Memang basicnya dari wayang. Wayang itu adalah seni animasi paling tua yang pernah ada. Dan itu karena sifatnya yang sangat primitif itu, ini adalah basic banget, dasar banget untuk kita memahami teknik penceritaan. Nanti kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, bisa belajar yang untuk animasi, 2D, 3D. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, pakai angle yang aneh-aneh, ada yang dari atas, dari bawah. Ini dulu aja. Kalau di sini aja masih belum dikuasai, nanti ke depannya mau kita pakai angle yang aneh-aneh itu eh, akan lebih sulit gitu karena kita belum tahu tadi fungsi-fungsi dasarnya, kita belum memahami si bahasa visualnya. Kalau teman-teman udah paham dari Desa Timun, dari hal yang paling sederhana, nanti ke depannya akan lebih mudah. Nah, sekarang kita mau coba ya bedah dari skripnya Desa Timun. Contoh ini Cila-Cili berdiri di depan rumah mereka Desa Timun, rumahnya dikelilingi banyak tanaman pohonan, juga ada kandang ayam di sana. Cila berbicara, "Halo, perkenalkan aku Cila." Cili ngomong, "Dan aku Cili, kalau ini adik kami." Cilo, Cilo mana? Cilo, Cilo, Cilo. Cili berjalan ke kanan dan kiri mencari Cilo. Lalu Cilanya eh, berkata, "Cili, tangkap." Cila mengeluarkan sebuah bola. Cili mengambil bolanya. Cili, ah. Terus dia menarik nafas. "Siapa mau main bola?" Terus terdengar suara geruduk-geruduk. Terus Cilo tiba-tiba muncul. "Bola, bola, bola, bola." Sangat bersemangat dan mau mengambil bola. Terus Cila bicara, "Dan ini adik kami, Cilo." Nah, kalau misalnya seperti ini, apa yang akan teman-teman lakukan? Nah, kira-kira pertama, apakah kita akan bikin wide shot, atau mid shot, atau close up? Coba, mungkin ada yang mau ngasih ide nih kalau teman-teman seperti ini. Mungkin aja ini ada yang udah nonton juga, nggak apa-apa. Tapi makanya saya nggak tunjukin di awal supaya fresh nih. Mungkin mungkin lupa tuh adegan seperti apa. Nah, kira-kira Cila dan Cili berdiri di halaman rumah. Ini saya coba pakai ini bisa nggak ya? Pakai coba spotlight. Sorry. Kira-kira ada yang highlighter ya. Wide shot. Nah, cuma di bagian full bodinya Cila Cili Cilo betulnya ini ya ketika miring nggak apa-apa lah ya. Ini nah ada wide shot. Tentunya di awal kita pasti pakai wide shot. Nah, ini terus ada banyak tanaman, pohonan dan ada kandang ayam di sana. Ini satu bagian yang sangat penting ya harus kita tampilkan. Terus selanjutnya kira-kira bagian mana nih yang kita perlu mid shot atau bagian mana yang perlu mid shot, nanti bagian mana yang perlu close up. Coba bagian mana yang perlu mid shot. Tulis aja nomor dialognya. Nomor berapakah yang teman-teman akan bikin jadi mid shot? Perkenal nomor 1. Oke, ada yang bilang nomor 2. Mid shot dialog 1 sampai 4. Oke, bisa. Mana lagi? Kira-kira ada kalau close up dialog nomor berapa? 5 ya, 5 bisa. Mungkin ada wajahnya Cilo lagi itu tertarik ya bola. Nah, thank you semuanya itu 6 Cilo Zoom. Dan ini adik kami Cilo. Ya, teman-teman punya langsung udah ada gambaran kan kira-kira. Mau sambil di sketsa juga boleh ya.
kalau mau di sketsa ini gambar seperti apa. Jadi buat sambil latihan, ya sambil latihan. Tapi karena waktunya terbatas, saya langsung aja. Ini yang kita apa? Yang saya pilih, shot-shot ini yang saya pilih seperti ini. Jadi ada Ani Wayang turun ke bawah. Halo, perkenalkan, aku Cila. Dan aku Cili. Kalau ini adik kami, Ci. Loh, Cilo mana? Cilo, Cila. Nah, jadi ini adegan pertama saya pakai dialog dari awal sampai dialog 1 sampai 2 itu wide shot ya. Dan ini juga ada pergerakan kamera yang kita nggak akan bahas pergerakan kamera hari ini, tapi ini teman-teman bisa lihat ada pergerakan kameranya dari atas ke bawah, terus nanti dari kiri ke kanan. Nah, kenapa saya pakai wide shot? Karena ada bagian eh, Cila dan Cili itu mencari Cilo yang nggak ada. Kalau kita pakai mid shot tadi, kita nggak bisa menunjukkan kalau sebenarnya itu ada satu kekosongan, ada bagian yang nggak lengkap nih gitu. Nah, coba teman-teman lihat sekali lagi ya. Perhatikan ada Cila Halo, masuk, perkenalkan, layar aku terasa Cila. full ya. Dan aku Terus ada Cili. Cili. Kalau ini adik kami, Tiba-tiba, Ci. nah Loh, Cilo mana? Cilo, di bagian sini tadi, ini saya pakai Cilo. Oh, bagian itu karena jadi kita bisa menunjukkan ada halo, komposisi yang perkenalkan, kosong aku gitu. Cila. Ada Dan Cila di aku kiri, Cili. Cili Kalau di ini tengah, adik di kami, kanan kok nggak Ci. ada siapa-siapa. Padahal Loh, harusnya ada Cilo isinya. mana? Nah, itu Cilo, secara Cila. emosional menyampaikan pesan ke penonton, iya ya, ada yang kurang ya. Nah, itu jauh lebih kuat. Jadi ini salah satu contoh kita menggunakan bahasa visual untuk memberi rasa kepada penonton. Oke. Nah, baru setelah itu Cilo, kita masuk kedua, kita ambil Cili, mid shot. tangkap. Nah, mid shot ini juga sangat berguna untuk bercerita. Kenapa? Karena ya ini banyak sekali dipakai di animasi atau film kartun. Karena ada Cila sedang mengambil bola ya. Bolanya dari mana tuh gitu kan kita pengen ini ada satu surprise element. Nggak mungkin kita dari awal si Cila udah megang bola. Jadi saya pengen si Cila itu mengambil bola dulu gitu. Tapi kita nggak pengen nunjukin terlalu ribet Cila pulang dulu ke rumah, terus ngambil buka kotak mainan lalu diambil itu terlalu ribet. Tapi hanya dengan dia keluar, terus dia masuk lagi, itu sudah memberi indikasi dia mengambil entah dari mana dan itu bisa dibilang cheating ya tapi ini salah satu tips atau tips dan trik untuk bikin animasi itu nggak semuanya harus kita tunjukin tapi itu bisa tersirat ya kalau di komik kalau teman-teman baca komik kan ada panel-panel di tengahnya itu kan antara panel tuh pasti ada bidang kosong. Nah, bidang kosong itu sebenarnya juga bercerita. Jadi ada hal-hal yang terjadi di antara celah atau bidang kosong itu. Nah, ini sama juga seperti itu. Lalu setelahnya, Cilo, nah ini Cilanya pergi, Cili, balik, tangkap. tar, snap. Nah, baru kita lanjut. Selanjutnya adalah mid shot lagi. Nah, ini hanya Cili, dia menerima bola dari Cila. Ya, dan ini jadi lebih kenapa saya pilih mid shot juga karena ya ini adalah kita ingin menunjukkan kalau Chili juga paham bukan hanya dia menerima bola tapi gitu. Chili udah tahu dia kenal si Cilo. Makanya kita harus nunjukin mukanya lebih dekat, jangan cuma di wide shot. Baru selanjutnya kita balik lagi ke wide shot lagi. Siapa yang mau main bola? Nah, gitu ya. Karena kita ingin
mereka berdua sepakat, udah sepaket juga, mereka memanggil Cilo dan kita ingin kelihatan dia memanggil Cilonya keras-keras, makanya akhirnya kita pilih White Shot. Nah, selanjutnya gimana? Tadi kan udah ada yang ini yell ya. Cilo zoom atau zoom close upnya Cilo nih yang nomor 4. Benayah ya, Benayah Teja Laksana. Betul, yang selanjutnya itu adalah close up, tapi ini close upnya agak berbeda. Nah, di sini close upnya saya pilih close up telinganya Cilo dulu. Jadi mengindikasikan kalau Cilo itu mendengar, tapi kita masih cicil dulu ya kedatangan Cilonya pelan-pelan, nggak langsung apa namanya, nggak langsung dikasih sekaligus. Kita membangun namanya antisipasi yang juga adalah salah satu prinsip dari animasi dan prinsip animayang. Kita membangun antisipasi, oh siapa nih gitu. Baru selanjutnya kita ada close up juga. Nah ini tapi hanya rumput, lalu ada Cilo yang berlari, nunjukin kalau dia berlari dengan sangat cepat. Ini sederhana tapi simple banget penceritaannya, tapi kena gitu, tapi nyampe. Nah itu saya ingin ajarin teman-teman untuk bisa memilih shot-shot yang nggak harus aneh-aneh, nggak usah rumit-rumit, nggak usah pakai drone dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kalau kita memilih satu shot yang tepat tuh ceritanya bisa maksimal. Nah baru terakhir, Dan ini adik kami, Cilo. nah itu terakhirnya kembali ke white shot dan Cilonya datang dan dia sangat excited ya pengen ngambil bolanya. Bagian pertama, oke. Kita masih ada waktu sedikit lagi sebelum sesi tanya jawab. Kita satu lagi ya mungkin. Cila-cili sedang menggambar di meja kayu di depan rumah mereka. Cili bilang, selesai, lihat gambar aku. Bagus kan? Cili menunjukkan gambarnya pada Cila lalu close up gambar gunung dan sawah. Cila nanya, gambar gunung lagi? Kemarin juga gambar gunung, kemarinnya lagi juga. Kemarinnya lagi juga. Lalu shot gambar Cili yang dipajang di dinding. Semuanya gambar gunung dan sawah. Ini pasti kebayang ya kira-kira harus seperti apa karena ini establishing shot lagi. Jadi saya buat seperti ini. Nah, ini juga ada gambar, ada pergerakan nih, ada pergerakan kamera movement dari kiri ke kanan. Dan ini termasuk establishing shot yang sangat penting karena kita nunjukin rumahnya, pohonnya, dan juga ada tadi apa kandang ayam di situ. Kenapa itu penting? Nanti lanjut ke bagian selanjutnya. Selesai. Lihat gambar aku. Nah gitu, ini ada Cili, dia selesai menggambar, dia lalu dia nunjukin ke Cila, akhirnya dari yang satu karakter kameranya bergeser berubah jadi 2 karakter. Nah mungkin ada yang bertanya, harusnya di skripnya ada meja kayu, kenapa kok dihilangin? Yaitu dari saya sebagai sutradara mikir, wah ini banyak sekali yang kayaknya kalau ada meja malah mengganggu, akhirnya saya hilangkan aja. Bagus kan? Nah, tadi kan kita udah terakhir Cili menunjukkan gambar pada Cila, lalu Cila melihat. Nah, setelah itu kita harus ngasih reward ya buat penonton. Kasih penonton pengen tahu gambarnya apa. Nah, kita harus kasih lihat gambarnya dari sudut pandang si Cila. Dan ini gambarnya Cili. Gambar gunung lagi. Kemarin kamu juga gambar gunung. Ini mid shot tapi lebih close up jadi supaya lebih kelihatan si ekspresinya. Bisa di antara mid atau close up. Kemarinnya lagi juga. Kemarinnya lagi juga. Nah, ini salah satu teknik juga untuk penceritaan namanya swish pan. Jadi ada berubah dengan sangat cepat. Karena ini nunjukin kemarin gambarnya ini, kemarin juga gambarnya ini, kemarin juga gambarnya ini. Nah, itu lanjut ya. Cili bilang, tapi sekarang beda. Hari ini aku gambar gunung dan
gunung dan ayam. Memangnya kamu gambar apa? Cili melihat kertas gambar Cila, close up gambar gunung dan sawah yang sangat artistik seperti batik. Lah, kamu sendiri juga gambar gunung dan sawah. Aku memang suka gunung dan sawah. Aku juga suka, kan memang itu pemandangan yang kita lihat sehari-hari. Lalu ada white shot pemandangan dua gunung. Lalu Cila dan Cili tertawa. Hahaha. Cila dan Cili tertawa bersama-sama. Tiba-tiba ada bola melambung ke kepala Cili. Aduh, Cilo. Oke, kita lihat seperti apa ya. Mulai ke Tapi sekarang beda. Cili. Hari ini Hari ini kita balik ke... aku gambar gunung dan ayam. Nah, ini ada kamera movement lagi, tapi juga mempertegas ya tentang close up gitu. Ini gambarnya udah close up, tapi kita mau close up lebih lagi karena Cili bilang gunung dan ayam. Kita pengen penonton tahu ayamnya di sebelah mana. Jangan sampai penonton, ah mana ayamnya, kok nggak kelihatan gitu. Jadi harus di zoom in lagi ke ayamnya. Jadi ini tadinya dari close up ke extreme close up. Memangnya kamu gambar Nah, ini mid shot, atau mid close up, lalu ada gambarnya Cila ya, diambil sama Cili. apa? Ini Cili yang mengambil kertas gambarnya Cila. Nah, Kamu sendiri ternyata gambarnya Cila juga gunung dan sawah, tapi lebih bagus. Terus, juga gunung dan sawah. nah ini Cili dengan muka ya udah protes-protes, kamu sendiri juga gunung dan sawah gitu. Aku memang suka gunung dan sawah. Akhirnya Cila bilang aku memang suka gunung dan sawah. Aku juga suka. Kan memang itu yang kita lihat sehari-hari. Nah, ini yang kita lihat sehari-hari, pasti teman-teman juga bisa nebak habis itu selanjutnya apa? Shotnya white shot. Tereng. Tapi bukan cuma white shot, ini adalah extreme white shot. Extreme white shot tuh bener-bener ditarik seluas mungkin ya. Extreme white shot ini bahkan bisa sampai shot bumi gitu ya. Nah, itu juga bisa dipakai. Pokoknya suatu yang bener-bener luas gitu. Kalau extreme close up itu bisa sedetail mungkin bahkan bisa sampai ke mikroskop gitu, itu juga bisa. Ya, jadi ini cara kita bercerita. Terus akhirnya mereka ketawa, ini balik lagi ke white shot biasa. Tiba-tiba ada bola datang. Nah, gitu. Selanjutnya ceritanya apa? Cilo. Nah, itu balik ke mid shot karena ini ada cheating lagi tuh. Dia jatuh karena bola terus dia bangun lagi. Supaya kita nggak usah nunjukin nggak usah ribet ya animasinya kalau dia jatuh. Kalau kita bikinnya di white shot nanti akan lebih ribet sih. Ini juga salah satu sebenarnya keterbatasan dari bikin animasi pakai wayang karena nggak sefleksibel untuk bikin seperti animasi. Kita bisa bebas ada karakternya jatuh, tersungkur gitu, berubah. Nah, tapi karena kita pakai wayang, kita harus sangat cerdas, sangat cerdik memikirkan stagingnya, shot-shot seperti apa yang harus kita pakai. Jadi agar ceritanya bisa sederhana, tapi pesannya juga tetap nyampe, rasanya juga tetap tersampaikan. Oke, selanjutnya ini udah setengah jalan ya. Cilo datang berlari berusaha mengambil bola. Cili mengangkat bolanya tinggi-tinggi. Nah, karena Cili tinggi, Cilo tidak bisa meraih bola di tangan Cili. Lalu Cilo terengah-engah, bola, bola. Terus Cili bilang, Cilo mainnya di sana ya. Nih, tangkap. Cili melempar bola. Lemparan bola Cili sangat kuat sampai ke kandang ayam. Cili. Lalu ada suara ayam ya. Ini mungkin tidak tertuliskan. Cilo kaget. Hah? Oh, ada di bawah. Ayamnya patah. Ayam jago terkejut dan marah. Ia mematuk-matuk bola. Cilo berteriak ketika melihat bolanya dipatuk oleh ayam jago. Cilo. "Ah!" Oke. Nah, visualnya seperti apa? Mulai dari shot Cilo Cilo. mainnya di sana ya. Nih,
sampai akhirnya Chili berbalik badan lalu berusaha melempar mengambil ancang-ancang. Akhirnya Chili mid shot, dia melempar bolanya kencang-kencang. Nah ini mid close up. Nah ini kita pakai satu teknik speed line ya untuk menunjukkan kecepatan. Ya bola kena kandang ayam. Nah ini kan kita bisa membuat shot ini karena kita sudah establish dulu di awal ya oleh udah establish dulu kalau di tadi udah ada kandang ayam. Kalau misalnya di awal kita nggak establish dulu ada kandang ayamnya, ya penonton juga bingung lah itu ayam muncul dari mana. Nah, kan ini amat sangat penting ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan tapi nanti saya jawabnya nanti ya. Kalau ada pertanyaan boleh silakan dituliskan. Kalau udah ternyata ada pertanyaan silakan. Ini langsung mereka kaget. Kita balik ke wide shot karena mereka bertiga semuanya kaget. Shot juga. Wide shot dan akhirnya agak close up ya karena kita ingin ada fokusnya si ayam yang mematuk-matuk bola. Nah ini mid close up karena Cilo yang amat sangat cinta dengan bolanya itu mulai kaget gitu. Bolanya itu dirusak sama ayam. Oke. Nextnya bolanya bocor dan kempes. Ayam jago pergi dengan marah. Cilo mengambil bola yang sudah kempes dan menangis. Cilo menangis. Cili, maaf ya Cilo, kita gambar gunung aja yuk. Cili menunjukkan gambar gunung dan sawah. Cilo kan suka bola. Gimana kalau kita gambar bola? Terus Cilo, nah seperti ini ya. Ini mulai dari bola. Ya, sebenarnya ini juga ya, saya mau disclaimer juga kalau ini mungkin gambarnya agak awur-awuran, acak-acak aja. Sebenarnya kalau kalau dalam storyboard memang nggak terlalu perlu gambar yang bagus-bagus banget, tapi ada juga yang bikin storyboard dengan gambar yang bagus. Walaupun yang paling penting adalah kalau karena ini kan waktu saya bikinnya sendiri sama dibantu dengan keluarga. Jadi nggak banyak timnya, nggak perlu banyak orang, saya sendiri udah paham gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bikin storyboard dalam satu tim yang lebih besar itu perlu lebih paling nggak jelas komunikatif lah bisa dipahami. Cuma teman-teman ngerti kan ini gambarnya gambar apa? Mudah-mudahan ngerti ya. Nah, ini mulai dari close up dulu, akhirnya ke wide shot. Jadi perubahan di situ dari yang mana yang mau ceritain duluan. Ini yang penting yang kita pengen kita ceritain adalah bolanya udah kempes. Siapa yang ngempesin? Si ayam. Makanya dari situ di zoom out. Nah, ini Cilo masuk mengambil. Ini juga tadi pakai cheating ya. Dia ngambilnya dari off screen. Off screen tuh bagian layar yang nggak kelihatan. Lalu dia ambil. Terus lalu dia menangis. Maaf ya Cilo. Ini kita lihat wide shot karena kita pengen lihat ekspresi mereka semua yang merasa terutama Cili yang nggak merasa bersalah. Ini dia merasa Kita bersalah. Kita gambar gunung fokusin aja lagi. yuk. Nah dia punya ide. Nih. Nah ini kita close up ya karena dia disodorin oleh kertas. Lalu ekspresinya mulai berubah. Nah dari sini kita harus rewarding ke penonton lagi. Apa sih yang Cilo lihat? Cilo melihat gambar gunung dan sawah. Terus ya dia tidak tertarik sama sekali. Nangis lagi. Terus habis itu eh white shot lagi dan akhirnya Cili melirik sama Cila. Cilo kan suka bola. Gimana kalau kita gambar bola? Nah, oke. Ini karena kita ingin fokus sama Cila, kita pilih mid close up. Bola! Nah,
Nah, Cilo akhirnya setelah mendengar kalau mau gambar bola, dia ekspresinya berubah, moodnya berubah, jadi kita fokus ke sini. Oke. Nah, lalu Cilo mencoba menggambar bola, terus Cilo, bola, bola, bola. Close up gambar kertas gambar Cilo dengan gambar bola yang bola yang penyok. Muka Cilo merengut, Cili mengambil kertas baru dan memberikannya pada Cilo. Cilo seperti menangis. Nggak apa-apa Cilo, coba lagi ya. Cilo mencoba lagi, lalu close up kertas gambar Cilo, gambar bolanya masih penyok. Cilo menangis lagi. Coba lagi, coba lagi. Cilo memberikan beberapa kertas pada Cilo. Cilo meremas kertasnya lalu melemparnya sambil marah. Cilo mengambil remasan kertas, lalu dia berkata, aku ada ide. Ya, lalu kita mulai dari close up. Nah, ini ada menunjukkan dengan simple kalau Cilo mulai menggambar, nggak usah ditunjukin pensilnya datang dari mana, pokoknya dia nunjukin dia bawa bola. Lalu bawa pensil ya, sorry. Bola, bola, Ini ya udah ada udah duduk, udah bawa kertas, mukanya udah happy, menggambar. Terus dia menggambar, terus melihat hasil gambarnya, ternyata ternyata dia gambar bolanya penyok-penyok karena masih belum bisa menggambar. Terus sama Gak apa-apa, Cilo. Coba lagi ya. lalu Cili ngasih kertas gambar baru, terus Cilo juga menggambar lagi. Ternyata juga masih penyok-penyok. Akhirnya Cilo masih nangis lagi. Nah, Cili ngasih lebih banyak kertas lagi. Coba lagi. Lagi. Akhirnya diremas-remas sama Cilo. Terus akhirnya dilempar. Tok gitu kena kepala Cila. Ini harusnya sebenarnya satu adegan ya, lalu diambil. aku ada ide. Aku ada ide. Jadi Cila punya ide. Ini udah bagian terakhir, ketiga anak kancil bermain bola dan memasang kertas dengan gembira. Lalu Cilo berkata, bola, bola, bola. Bola kertas, ide bagus Cila. Cilo memegang bola kertas dan melemparnya. Cili berkata, Cilo, tangkap. Cili melempar bola terlalu keras dan mengenai ayam jago. Ayam jago marah dan mengejar mereka. Oh. Nah, tadi kan udah ada ide. Kita langsung cut ke si bola ini. Yang bola kertas udah langsung dimainin. Bola kertas. Ide bagus, Cila. Ya, langsung mainin bola. Lagi mainin bola kertas. Cilo, tangkap. Iya. Balik lagi, Cili melempar bola. Shoo. Kena ayam lagi. Mereka kaget lagi seperti tadi. Ini ada wide shot, terus ada kamera movement ke mid shot. Terus mereka ketakutan. Nah, ini balik ke wide shot lagi karena adegan penutup, lalu kita tambahkan kamera movement untuk menunjukkan ini ceritanya sudah selesai. Oke. Jadi ini adalah secara umum storyboard keseluruhan, tapi ini memang sudah kita jadikan bukan hanya storyboard ya, tapi storyboardnya sudah menjadi bentuk animatik. Animatik itu sudah ada timingnya, udah ada suaranya gitu supaya kita benar-benar bisa lebih jelas mengerti. Nanti saya akan jelaskan ya untuk cara pembuatannya seperti apa. Nah, sekarang kita tonton hasil akhirnya seperti apa. Halo, perkenalkan, aku Cila. Dan aku Cili. Kalau ini adik kami, Cilo. Cilo mana? Cilo. 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 Cili, tangkap. Siapa yang mau main bola? Bola. Bola.
Ini adik kami, Cilo. Tinggal di desa Timun. Selesai. Lihat gambar aku. Bagus kan? Gambar gunung lagi. Kemarin kamu juga gambar gunung. Kemarinnya lagi juga. Kemarinnya lagi juga. Tapi sekarang beda. Hari ini aku gambar gunung dan ayam. Memangnya kamu gambar apa? Kamu sendiri juga gunung dan sawah. Aku memang suka gunung dan sawah. Aku juga suka. Kan memang itu yang kita lihat sehari-hari. Aduh, Cilo. Cilo, mainnya di sana ya. Nih, tangkap. Maaf ya, Cilo. Kita gambar gunung aja yuk. Nih. Cilo kan suka bola. Gimana kalau kita gambar bola? Gak apa-apa, Cilo. Coba lagi ya. Coba lagi, coba lagi. Aku ada ide. Bola kertas. Ide bagus, Cilo. Cilo, tangkap. Iya. Desa Timun yang indah, desa Timun yang asri. Aku senang sekali tinggal di desa Timun. Tanah subur yang luas, sawah gunung mentari. Bahagianya hatiku tinggal di desa Ya, itu adalah Desa Timun yang tadi udah dibikin ya semuanya. Apa storyboardnya dari storyboard akhirnya menjadi hasil akhir. Oke, itu kurang lebih itu sharing sessionnya hari ini. Jadi nanti teman-teman juga bisa belajar lebih banyak lagi tentang storyboard. Bisa dari saya akan punya satu channel YouTube namanya Daud Nugraha. Buat yang belum subscribe boleh subscribe. Nanti di situ juga akan ada banyak sekali konten-konten belajar tentang desain karakter, tentang script writing, tentang storyboard. Buat di situ. Nanti ini juga akan kita upload ya untuk sesinya di YouTube situ. Nah, lalu sebelum saya jawab pertanyaan, saya cerita dulu tentang Aniway Academy. Aniway Academy itu apa? Ini adalah satu platform belajar ya. Saya akan menggunakan Aniway Academy ini sebagai saya untuk membagi ilmu, untuk sharing tentang terutama proses pre-production dalam animasi. Karena udah banyak sih sebenarnya tempat-tempat belajar, online course atau kelas baik online maupun offline yang mengajarkan tentang animasi,
Tapi kalau untuk pre-production itu masih belum terlalu banyak. Jadi kita Anime Academy fokusnya adalah di situ, di script writing, di character design, dan juga di storyboard. Nah, ini kita bentuknya seperti apa ini masih digarap. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk belajar lebih lanjut mengenai Anime Academy, ingin belajar tentang script writing, tentang storyboard, tentang character design, boleh scan QR code ini, boleh isi formnya ya. Nanti kita butuh masukan dari teman-teman semua. Ini ingin seperti apa sih untuk ingin belajar tentang pre-production itu seperti apa yang paling oke, paling pas buat teman-teman. Oke. Nah, kita masih ada waktu, so saya harus selesai lebih awal nih karena saya akan balik ke Bandung, jadi sampai 20.45 ya. Saya coba cepatnya untuk menjawab pertanyaan. Dari Steph, izin tanya Kak, waktu menunjukkan gambar gunung yang digambar Chili sebelumnya, kenapa nggak pilih white shot dengan banyak gambar gunung yang berbeda-beda di dinding? Kalau dibandingkan secara langsung di white shot, apa nggak lebih kelihatan secara langsung kalau semuanya gunung? Saya masih awam banget soal sinematografi tadi. Jadi tadi pas baca storyboard shot gambar-gambar dinding, ngebayang saya sebenarnya white shot. Apakah ada pertimbangan lain menggunakan close up di sini itu? Terima kasih Kak Daud. Oke. Ini sebenarnya memang bisa juga white shot semuanya gambar di gunung, tapi ini lebih ke salah satunya adalah keterbatasan teknik dari Ani Wayang, karena eh, kalau kita nunjukin itu banyak shot satu itu bisa, tapi kalau di dalam Aniwa yang ini kita bikin dengan close up itu jauh lebih jelas. Yang kedua, ini nanti ada unsur timing ya, unsur ritmenya. Jadi saya pingin nyamain dengan kemarin juga, kemarinnya lagi juga, kemarinnya lagi juga. Jadi nanti eh, kalau teman-teman ikut kelas di Anime Academy itu saya juga akan bahas tentang timing dalam storyboarding ya. Karena itu juga salah satu unsur yang penting. Jadi ada ritmenya seperti musik lah. Nah, itu berdasarkan pertimbangan saya setelah walaupun itu saya sendiri yang nulis juga white shot di tembok banyak sekali gambar-gambar gunung. Tapi kalau saya tunjukkan satu persatu, itu secara timing lebih enak sesuai dengan dialog tadi. Itu sih. Tapi bukan berarti ini nggak bagus ya. Bisa aja itu nanti cara penceritaannya bisa beda-beda. Ada pertanyaan dari Afra Valora, Kak boleh nggak magang di Aniwayang? Hehe. Kalau mau magang ini boleh kirim ke recruitment@aniwayang.com atau halo@aniwayang.com, bisa kedua-duanya. Tapi kita perlu lihat dulu sih, karena memang saat ini kami masih belum buka. Cuma nanti kalau misalnya teman-teman tertarik boleh boleh kirim. Kak boleh tahu ini tampilan videonya bisa ada waktu scene sekian, panel sekian pakai aplikasi apa ya? Nah ini pakai aplikasi namanya Storyboard Pro ya. Toon Boom Storyboard Pro. Teman-teman boleh search. Biasanya memang kami pakai aplikasi itu. Eh, Boleh. Nanti sebenarnya kita juga pengen bikin kelas khusus atau konten tentang bagaimana menggunakan aplikasi Storyboard Pro itu. Jadi kalau teman-teman tertarik juga boleh isi di form ini ya. Next dari Benaya, Kak Daun mau tanya, tadi kan katanya voice overnya duluan sebelum production, itu kenapa ya? Kenapa nggak production baru voice over? Alasannya adalah karena tadi bikin storyboard itu di awal, setelah itu kita bikin jadi animatic. Animatic itu adalah storyboard yang sudah dikasih suara dan dikasih timing, jadi kayak kita udah bisa nonton filmnya sebelum animasinya dibikin. Nah, itu sangat penting karena kalau misalnya udah terakhir, kita udah keburu animasiin, apalagi kalau animasi 3D itu kan juga udah makan waktu lama, biayanya besar. Kalau ternyata salah, setelah ditonton nggak enak, jadi akan bengkak lagi biayanya. Makanya biasanya itu di awal. Di awal kita udah pas bikin animatik seperti tadi, walaupun gambarnya masih kasar, kita udah bisa tonton, kita bisa kerasa feelingnya. Setelah kita oke, baru itu dibikin jadi animasi ya. Makanya itu dibikinnya harus sebelumnya.
Memang biasanya bisa juga pakai temporary sih. Jadi misalnya suara kalian sendiri itu bisa, tapi akan jauh lebih baik kalau si voice over yang finalnya itu udah ada sebelum kalian bikin animasinya. Kak, biasanya itu storyboard di gambar manual atau di foto-foto setiap adegan. Itu dua-duanya bisa ya. Kalau di gambar, biasanya kita gambar manual. Eh, Kalau keenaknya Desa Timun nggak semua harus digambar manual karena wayang dia nggak terlalu banyak berubah, jadi bisa copy paste aja. Tapi kalau mau difoto juga sebenarnya bisa aja. Kalau untuk bikin biasanya kalau bikin film layar lebar itu juga bisa pakai foto. Misalnya ada orang pakai adegan, misalnya nggak bisa gambar, bisa aja seperti itu. Tapi eh, yang paling penting dari storyboard ini adalah tadi tata letak adegannya. Jadi nggak terlalu masalah kalian bikin gambar yang nggak terlalu bagus, misalnya stickman. Yang penting itu jelas komunikatif. Buat animasi pakai tools apa? Tadi kalau animasinya untuk yang bola ini saya pakai Photoshop. Tapi sekarang kalau untuk Desa Timun kita udah pakai Adobe Animate yang udah bentar lagi discontinue dan juga pakai After Effects ya untuk compositingnya. Kalau ini IP internasional berarti ada versi dub English-nya. Versi dub English-nya ada yang untuk short film ini dan juga kita juga ada versi Jepangnya ya dan masih lagi proses juga. Kalau kamu nanya sebaiknya untuk durasi tiap scene itu di tahap mana ya? Apa storyboard, setelah voice over direkam, atau waktu bikin animatik? Biasanya workflow yang dipakai gimana supaya durasi tiap scene terasa pas nggak kepanjangan atau kependekan. Dan dalam kondisi tertentu, misalnya adegan emosional seperti menangis, kira-kira gimana nentuin durasi ini? Nah, ini sebenarnya materi di kelas ya, kelas Aniwayang Academy. Jadi kalau mau itu bisa scan, tapi secara umum kita harus udah punya pastiin durasinya dulu. Misalnya kalau yang short film bola ini saya udah pastiin jadi 4 menit. Biasanya kalau serial kita 5 menit, nah itu nggak boleh lebih dari situ. Nah, kalau untuk selanjutnya ada banyak tips-tips untuk kita nentuin durasinya. Itu memang memang juga harus ada jam terbang ya. Untuk kita bisa dapat feelingnya itu cepat atau berapa cepat atau berapa lambat. Tapi salah satu kuncinya ini salah satu kata kunci rahasia sebenarnya di dalam dalam film itu sama seperti musik, ada ketukannya kayak gitu ya. Bisa kedengeran kan beat. Nah, itu salah satu kata kuncinya. Jadi kita eh, kalau memahami musik itu akan jauh lebih mudah untuk memahami eh, timing dalam animasi. Kalau pengen tahu lebih lanjut, isi ini dulu, isi dan join Aniwayang Academy. Terus apalagi kalau untuk magang nanti bisa ke DM aja ya. Kamu tanya berarti film bola tadi berarti yang animasi ekspresinya dan detail latar ya. Kalau gerak wayang itu terpisah syutingnya bukan animasi. Iya betul sekali. Jadi ini semua pakai wayang asli ya. Animasinya hanya ekspresi aja. Detail latar itu juga bukan animasi ya. Kalau tadi ada speed line itu sebenarnya benar-benar manual efeknya. Pakai kita bikin pakai benang-benang terus kita bentangkan gitu. Berapa lama storyboard visual dibuat dari naskah teks? Saya lupa waktu itu berapa. Beberapa hari lah kurang lebih. Tapi kalau sependek ini sih nggak terlalu lama. Biasa kira-kira buat animatik tadi berapa lama Kak? Kalau misalnya tergantung juga untuk udah experience atau belum. Bisa dari 3 hari, bisa seminggu. Kalau kalau misalnya kalian sebagai storyboard artis yang ada sutradaranya, itu kadang-kadang ada proses revisi ya. Itu yang biasanya bikin agak lama sih. Mungkin kurang lebih bisa seminggu 5 menit ya, seminggu sampai 1 bulan kalau revisinya banyak. Ya, kurang lebih itu aja. Terima kasih semuanya buat
hari ini. Terima kasih udah join. Semoga semoga ilmunya ini bermanfaat, bisa teman-teman pakai. Sekali lagi, teman-teman juga bisa isi tadi atau formnya kalau tertarik ingin tahu lebih lanjut tentang Anime Academy, pengennya saya lagi memikirkan apakah kelas seperti ini juga gitu. Lalu yang saya akan buat versi rekamannya supaya juga lebih affordable dan bisa terjangkau lebih banyak orang. Jadi minta tolong diisi si formnya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Semangat terus berkarya ya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih semuanya.